Pada awal tahun 2007, dua auditor internal Boeing, Matthew Newman dan Nicholas Tides, dipindahkan ke Departemen Audit Internal. Newman ditempatkan di kantor pusat Boeing yang ada di Seattle, sedangkan Tides ditempatkan di St. Louis. Mereka yakin bahwa kepindahan tersebut akan memajukan karir mereka di perusahaan kedirgantaraan besar tersebut. Newman dan Tides ditugaskan ke salah satu dari dua kelompok audit internal Boeing yang beranggotakan 10 orang dan bertugas memantau kontrol teknologi informasi Boeing dalam fungsi pelaporan keuangan perusahaan. Misi keseluruhan tim mereka adalah membantu manajemen perusahaan untuk mematuhi peraturan yang ada di Sarbanes-Oxley tahun 2002. Tanggung jawab penting yang dibebankan pada eksekutif perusahaan oleh Sarbanes-Oxley adalah untuk melaporkan setiap tahun tentang efektivitas kontrol pelaporan keuangan perusahaan mereka. Saya sudah mengontrak 70 auditor dari PricewaterhouseCoopers untuk membantu proses audit kalian. Semoga kalian bisa bekerja sama dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan. Baik, Pak. Apa memang perlu auditor sebanyak ini? Semakin banyak yang membantu, maka akan semakin cepat pekerjaan kita selesai. Aku harap begitu. Newman dan Tides segera menyadari bahwa peran kerja baru mereka penuh ketegangan. Sumber ketegangan itu adalah kekhawatiran manajemen bahwa Deloitte yang saat itu sedang menyelesaikan audit laporan keuangan Boeing tahun 2006 akan melaporkan satu atau lebih kelemahan material dalam pengendalian pelaporan keuangan teknologi informasi perusahaan. Manajemen menyadari bahwa Boeing akan menghadapi konsekuensi buruk yang signifikan jika kelemahan tersebut dilaporkan, termasuk kemungkinan penurunan harga saham perusahaan. Nick, aku semakin khawatir dengan apa yang kita temukan di sini. Kontrol IT kita penuh celah dan sepertinya tidak ada yang mau mendengarkan kita. Aku juga, Matt. Aku sudah catat 7 masalah besar dalam pengendalian pelaporan keuangan di perusahaan ini. Tapi, 2 di antaranya benar-benar mengkhawatirkan. PwC punya kuasa manajerial atas auditor internal, dan aku curiga manajemen sengaja menutupi kelemahan kontrol. Kita sudah laporkan ke atasan berkali-kali, tapi tidak ada perubahan. Deloitte juga sebentar lagi akan audit. Kalau mereka menemukan kelemahan material, harga saham bisa turun. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jika terus begini, maka bisa dipastikan kalau perusahaan akan mengalami kerugian besar. Newman dan Tides berulang kali menyampaikan kekhawatiran mereka kepada atasan. Namun, jawaban yang mereka terima selalu sama. Saya tahu kalian punya khawatiran, tapi kami sudah menilai kontrol internal efektif untuk tahun ini. Deloitte juga tidak menemukan kelemahan material dan sudah mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas pelaporan keuangan. Pak, kami punya bukti bahwa hasil audit bisa diubah oleh orang dalam. Bahkan ada celah audit yang telah dihapus. Bukan hanya itu, bukankah peran PwC terlalu dominan? SEC secara jelas mengatur bahwa auditor internal harus dikendalikan oleh komite auditnya dan bukan oleh kontraktor. Ini sudah melanggar aturan, Pak. Cukup, fokus saja pada tugas kalian. Jangan keluarkan informasi keluar perusahaan dan semua pertanyaan media harus ke Departemen Komunikasi. Ayo kita pergi saja. Kalau begitu, kami permisi dulu, Pak. Selama musim semi tahun 2007, Andrea James, seorang reporter untuk Seattle Post-Intelligencer, surat kabar tertua di kota itu, mulai menyelidiki laporan yang belum dipublikasikan bahwa Boeing, yang merupakan perusahaan terbesar di Seattle, memiliki masalah pengendalian internal yang serius. James pun menghubungi sejumlah karyawan Boeing, termasuk Matthew Newman dan Nicholas Tides. Halo Pak Newman, saya Andrea James, seorang reporter. Saya ingin mewawancari Anda sekilas mengenai perusahaan tempat Anda bekerja. Apa Anda berkenan meluangkan waktunya, Pak? Tidak, maaf. Kok langsung ditutup? Selamat siang Pak Tides, saya Andrea James dari Seattle Post-Intelligencer. Apakah Anda bisa meluangkan waktu untuk melakukan beberapa wawancara singkat? Maaf, mungkin lain kali saja. Langsung ditutup lagi, padahal aku hanya ingin mewawancara singkat saja.
Apa ada reporter menelponmu? Sepertinya kau juga ditelepon olehnya. Apa kau menerima tawarannya? Tidak, ini bertentangan dengan kebijakan perusahaan, tapi mungkin saja aku akan berubah pikiran nantinya. Baguslah kalau begitu. Karena ditolak melalui telepon, James nekat mendatangi rumah Newman pada bulan Mei 2007 dan memintanya untuk membahas pengendalian internal Boeing dan kepatuhan perusahaan terhadap Sarbanes-Oxley. Saya reporter yang kemarin, Pak. Tolong jangan menolak wawancara saya seperti yang terakhir kali ya. Bukankah Anda terlalu gigih dan juga dari mana Anda menemukan alamat saya? Dari buku telepon, Pak. Dan juga kegigihan adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang reporter. Baiklah, aku akan menjawab beberapa pertanyaanmu. Terima kasih banyak, Pak. Saya mendengar bahwa perusahaan Boeing memiliki masalah serius dalam pengendalian internal. Apakah itu benar, Pak? Itu benar, jujur saja, tekanan yang diberikan oleh perusahaan terlalu besar bagi kami. Kami diminta untuk selalu menghasilkan audit positif, meskipun ada masalah besar. PwC juga terlalu berkuasa dan hasil audit terkadang diubah. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Saya pastikan kutipan Anda akurat sebelum dipublikasikan. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan ini? Saya hanya ingin perusahaan memperbaiki kontrol, bukan menutupi masalah. Pada bulan Juli 2007, sekitar seminggu sebelum artikel James diterbitkan, Nicholas Tides menghubunginya. Tides terdorong untuk menghubungi James karena ia yakin bahwa ia telah menerima evaluasi kinerja negatif yang tidak beralasan untuk kuartal kedua tahun 2007. Andrea, saya ingin menegaskan kembali kekhawatiran saya soal kelemahan kontrol TI Boeing. Saya juga melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Saya harap publikasi Anda bisa membawa perubahan. Post Intelligence menerbitkan artikel yang ditulis bersama oleh Andrea James mengenai kontrol internal Boeing. Computer Security Faults Put Boeing at Risk. Pada 17 Juli 2007, James dan rekan penulisnya menjelaskan bagaimana perusahaan tersebut gagal menetapkan kontrol yang tepat untuk melindungi sistem komputernya dari manipulasi, pencurian, dan penipuan, dan merujuk pada budaya perusahaan yang mengancam yang mempengaruhi pekerjaan auditor internalnya. Dalam email internal Boeing yang diperoleh James, Kepala Keuangan atau CFO Boeing memberitahu bahwa kinerja kontrol internal perusahaan tidak dapat diterima. James juga melaporkan bahwa auditor eksternal Boeing, Deloitte, menyadari bahwa banyak kontrol sistem komputer Boeing yang gagal. Deloitte telah mengidentifikasi kekurangan signifikan dalam kontrol internal Boeing selama 3 tahun sebelumnya. Kekurangan itu melibatkan kegagalan perusahaan untuk menghilangkan lubang keamanan pengembangan basis data dan perangkat lunak. Kelemahan kontrol yang meluas ini menciptakan beberapa tingkat resiko bahwa Boeing akan mengalami kerugian aset yang signifikan akibat penipuan atau pencurian dan peningkatan kemungkinan bahwa laporan keuangan perusahaan akan mengandung kesalahan material. Karena Deloitte telah menyimpulkan bahwa masalah pengendalian tidak meningkat ke tingkat kelemahan material, perusahaan tersebut dapat mengeluarkan opini tanpa pengecualian tentang pengendalian internal Boeing selama masing-masing tahun tersebut. Apakah Anda akan terus menyangkal berita yang tertulis di artikel tersebut, Pak? Beritanya terlalu dilebih-lebihkan. Pengendalian internal perusahaan kami itu kuat. Tapi supaya reporter seperti Anda tidak menambahkan hal-hal yang semakin merusak citra perusahaan kami lagi, kami akan meningkatkan pengendalian internal perusahaan kami. Apakah Anda bisa membuktikan ucapan Anda barusan, Pak? Perusahaan kami telah menghabiskan 55 juta dolar dalam upayanya untuk mematuhi inisiatif pengendalian internal yang diamanatkan oleh SOX. Jadi, Anda bisa menantikan hasilnya. Baiklah, saya menantikannya. Semoga perusahaan ini bisa semakin maju dan berkembang ya. Sebelum artikel Andrea James diterbitkan, manajemen Boeing mulai mencurigai bahwa salah satu atau lebih karyawan mereka telah berkomunikasi dengan jurnalis mengenai masalah yang diduga ada dalam kontrol internal perusahaan. Kecurigaan ini menyebabkan manajemen untuk memulai penyelidikan internal. Selidiki semua email karyawan dan temukan pelaku yang membocorkan informasi perusahaan kepada reporter itu. Cari juga orang-orang yang kemungkinan terlibat dalam hal ini. Selidiki dengan teliti, cepat, dan bawakan hasilnya ke mejaku.
Pada September 2007, anggota tim investigasi menginterogasi Newman dan Tides secara terpisah. Dalam wawancara tersebut, kedua karyawan tersebut mengakui bahwa mereka telah berbicara dengan Andrea James dan memberikan dokumen perusahaan yang relevan. Hal ini memperjelas bahwa mereka benar-benar terlibat dalam membocorkan informasi yang berkaitan dengan kelemahan kontrol internal Boeing. Newman dan Tides. Saya seharusnya tahu bahwa kalianlah yang telah membocorkan tentang masalah internal perusahaan ke pihak luar. Tidak hanya membocorkan beritanya, kalian bahkan memberikan dokumen-dokumen bukti yang merupakan rahasia perusahaan. Apa kalian tidak tahu kalian sudah melanggar kebijakan internal perusahaan ini? Kami sudah mencoba membahas hal ini secara langsung dengan Anda, Pak, tapi Anda tidak mendengarkan kami sama sekali. Kami hanya ingin perusahaan memperbaiki kontrol dan mencegah kerugian yang lebih besar, Pak. Apapun alasan kalian, pelanggaran tetaplah pelanggaran, dan keputusan juga telah dikeluarkan. Kalian berdua dipecat mulai hari ini. Terima kasih atas kontribusi kalian selama ini. Setelah 3 bulan dipecat pada Desember 2007, Newman dan Tides mengajukan gugatan whistleblower, menantang pemecatan mereka berdasarkan bagian 806 dari Sarbanes-Oxley yang melindungi karyawan yang mengungkapkan penipuan. Namun, Pengadilan Distrik Federal menolak gugatan mereka pada Februari 2010, dan Pengadilan Banding menguatkan keputusan itu pada Mei 2011. Pengadilan Banding berpendapat bahwa Sarbanes-Oxley hanya memberikan perlindungan hukum bagi whistleblower yang melaporkan masalah kepada lembaga pengatur atau Kongres Amerika Serikat, bukan kepada media. Nah, karena Newman dan Tides berbicara dengan media, mereka tidak dilindungi oleh hukum ini. Jadi, perlindungan hanya berlaku kalau kita lapor ke regulator atau Kongres, dan bukannya ke media. Padahal kan melaporkan pada media setara dengan melaporkan Kongres. Karena publikasi tersebut mungkin membuat anggota Kongres tahu tentang masalah ini. Namun, pengadilan tidak menerima argumen ini dan mempertahankan keputusan pengadilan sebelumnya. Setelah itu, pengacara mereka mengajukan petisi ke Mahkamah Agung agar meninjau kasus ini. Tetapi pada Oktober 2011, Mahkamah Agung menolak untuk meninjau kasus tersebut, yang membuat keputusan sebelumnya tetap berlaku. Banyak pihak yang mendukung transparansi perusahaan merasa kecewa, karena keputusan ini bisa memberi efek jera bagi whistleblower di masa depan. Dalam sebuah komentar, Andrea James, reporter yang menulis artikel mengenai Boeing, mengungkapkan penyesalan karena Newman dan Tides dipecat akibat artikel yang dia tulis. Saya menyesal, Newman dan Tides dipecat setelah artikel saya terbit. Mereka hanya ingin transparansi dan perbaikan. Semoga ke depannya perlindungan hukum bagi mereka yang berani mengungkap kebenaran bisa lebih kuat. Dan juga saya sadari bahwa di balik setiap perusahaan besar, selalu ada individu yang berjuang untuk integritas. Namun, kadang kebenaran tersebut harus dibayar mahal. Demikian studi kasus mengenai permasalahan audit internal yang ada di perusahaan Boeing. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan memperdalam pemahaman kita mengenai permasalahan perusahaan Boeing ini. Yang pertama, komponen apa dari kerangka kerja pengendalian internal KOSO yang paling relevan dengan prosedur yang diwajibkan Sarbanes-Oxley untuk mendorong whistleblowing oleh karyawan perusahaan publik? Jawabannya, komponen lingkungan pengendalian atau control environment dari kerangka KOSO paling relevan dengan prosedur whistleblowing yang diwajibkan Sarbanes-Oxley. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi sistem pengendalian internal yang mencakup nilai etika perusahaan, struktur organisasi, dan akuntabilitas. Sarbanes-Oxley mewajibkan perusahaan publik untuk membentuk komite audit dan prosedur pelaporan pelanggaran internal guna melindungi kerahasiaan whistleblower. Pada kasus Boeing, lingkungan pengendalian dinilai lemah karena manajemen mengabaikan laporan Newman dan Tides tentang kelemahan teknologi informasi, serta tidak melindungi mereka dari pemecatan setelah menghubungi media. Jelaskan perbedaan antara significant deviation, kelemahan signifikan, dan material weakness atau kelemahan material dalam pengendalian internal. Berikan masing-masing contoh. Jawabannya yaitu significant deviation atau kelemahan signifikan yaitu kelemahan yang kurang parah dibandingkan dengan kelemahan material.
tetapi tetap memerlukan perhatian pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaporan keuangan. Nah, contohnya itu perusahaan tidak memiliki proses untuk memastikan rekonsiliasi transaksi non-material, misalnya transaksi antar divisi. Nah, dilakukan tepat waktu sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan laporan keuangan yang tidak material. Nah, sedangkan material weekends atau kelemahan material yaitu kelemahan yang berisiko menyebabkan kesalahan material dalam laporan keuangan tahunan atau interim tidak terdeteksi atau dicegah. Nah, contohnya yaitu jika transaksi yang direkonsiliasi bersifat material, misalnya transaksi dengan pihak eksternal bernilai besar, jadi kegagalan rekonsiliasi tepat waktu akan diklasifikasikan sebagai material weekends. Soal nomor 3. Asumsikan bahwa auditor kontrak PwC benar-benar menggunakan otoritas manajerial atas karyawan Boeing. Masalah atau isu pengendalian internal apa yang mungkin timbul bagi Boeing? Jawabannya adalah masalah pengendalian internal jika PwC memiliki otoritas manajerial atas karyawan Boeing. Ini melanggar prinsip independensi fungsi audit internal. Menurut aturan SEC, auditor internal harus melapor pada komite audit, bukan dikendalikan oleh pihak luar seperti kontraktor. Jika PwC mengontrol auditor internal, maka integritas dan objektivitas audit internal terancam, dan hasil audit tidak lagi dapat dipercaya oleh auditor eksternal. Pertanyaan nomor 4. Apakah tidak etis atau tidak pantas bagi Newman dan Tides untuk secara langsung mengomunikasikan kekhawatiran mereka mengenai kontrol TI Boeing kepada auditor Deloitte perusahaan tersebut? Jelaskan dengan asumsi bahwa Newman dan Tides telah melakukan hal itu. Bagaimana seharusnya auditor Deloitte menanggapinya? Secara etis, tidak salah jika mereka menghubungi Deloitte selama proses itu dilakukan melalui salon resmi dan dengan niat tulus untuk melaporkan kekhawatiran yang berdampak pada audit. Jika mereka memang menyampaikan kekhawatiran melalui jalur tersebut, maka Deloitte wajib menanggapi dengan menyelidiki informasi yang diberikan dan menilai apakah informasi itu berdampak pada opini audit yang mereka keluarkan. Jika iya, maka Deloitte dapat memperluas pengujian atau mempertimbangkan revisi atas opini audit sebelumnya. Pertanyaan nomor 5. Mengapa Anda berpikir bahwa Sarbanes-Oxley atau SOX tidak memberikan upaya hukum bagi whistleblower perusahaan yang dihukum oleh pemberi kerja mereka setelah berkomunikasi dengan media? Sebenarnya, Undang-Undang Sarbanes-Oxley memberikan perlindungan hukum kepada whistleblower, namun perlindungan tersebut memiliki batasan yang cukup jelas. Ketentuan ini secara khusus diatur dalam Section 806 Protection for Employees of Publicly Traded Companies who provide evidence of fraud, yang melarang tindakan pembalasan terhadap karyawan yang melaporkan pelanggaran hukum atau penipuan kepada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain adalah otoritas federal atau penegak hukum, anggota Kongres, dan individu atau badan dalam perusahaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi. Artinya, karyawan yang menyampaikan laporan melalui jalur-jalur resmi ini akan memperoleh perlindungan hukum jika mengalami pembalasan dari perusahaan. Namun penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Sarbanes-Oxley tidak mencakup perlindungan terhadap karyawan yang menyampaikan informasi langsung kepada media. Hal ini berarti bahwa pelaporan kepada media dianggap berada di luar jalur pelaporan resmi yang dimaksudkan dalam undang-undang ini. Nah, dalam konteks kasus Boeing, jika Newman atau Tides berbicara langsung kepada media tanpa lebih dulu menyampaikan laporan kepada regulator seperti SEC atau melalui mekanisme pelaporan internal perusahaan, maka tindakan mereka kemungkinan besar tidak akan dilindungi oleh SOX. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun niat mereka mungkin dilandasi oleh kepedulian etis terhadap keselamatan atau kepatuhan, secara hukum mereka tetap rentan terhadap tindakan pembalasan dari perusahaan. Dengan demikian, meskipun SOX dirancang untuk mendorong transparansi dan pelaporan pelanggaran, undang-undang ini tidak secara eksplisit memberikan perlindungan kepada whistleblower yang melibatkan media dalam proses pengungkapan informasinya. Apakah tindakan Boeing memantau komputer dan email Newman serta Tides selama penyelidikan untuk mengetahui apakah ada karyawan yang berkomunikasi dengan media merupakan tindakan yang etis? Jelaskan pendapat Anda. Secara etis, tindakan Boeing dalam memantau email dan komputer karyawannya selama penyelidikan bisa diperdebatkan. Di satu sisi, perusahaan memiliki hak untuk melindungi informasi rahasia dan memastikan bahwa karyawan mematuhi kebijakan internal. Jika investigasi dilakukan secara profesional dan sesuai kebijakan yang telah disetujui oleh karyawan,
misalnya melalui kontrak kerja yang menyatakan bahwa email kantor dapat diawasi, maka pemantauan ini bisa dianggap etis. Namun di sisi lain, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi karyawan, terutama jika dilakukan tanpa transparansi atau bila digunakan sebagai alat pembalasan terhadap karyawan yang menyuarakan kekhawatiran terhadap etika perusahaan. Dalam kasus Boeing, etika tindakan tersebut dipertanyakan karena investigasi tersebut tampaknya diarahkan untuk mencari siapa yang membocorkan informasi, bukan untuk menyelidiki kebenaran substansi kekhawatiran yang disampaikan. Hal ini bisa menciptakan budaya takut dan membungkam whistleblower yang secara etika tidak dapat dibenarkan.